Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. APBD, Kelompok 6. Pengertian APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengertian APBD menurut para ahli. 1. Alteng Syafruddin. Menurut Alteng Syafruddin, APBD adalah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu. Di dalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut. 2. R.A. Khalid. Menurut R.A. Khalid, APBD adalah suatu bentuk konkret rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam 1 tahun anggaran. Fungsi APBD. Fungsi otorisasi pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dan masyarakat untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya. Fungsi alokasi pedoman pengeluaran untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Fungsi distribusi alat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat pada daerahnya masing-masing. Fungsi perencanaan pedoman dalam merencanakan pembangunan atau program kerja dari daerah masing-masing. Fungsi pengawasan pedoman masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pos-pos penerimaan dan pengeluaran APBD. 1. Penerimaan asli daerah. Penerimaan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh sendiri oleh daerah tersebut. Contohnya pajak daerah, retribusi, dan laba, BUMD. Pajak daerah pada tingkat provinsi ada pajak kendaraan. Pada tingkat kota, kabupaten ada pajak restoran dan bangunan tertentu. Retribusi hasil dari pengadaan lahan parkir dan perizinan. Laba diperoleh dari perusahaan BUMD seperti PDAM yang dibangun di suatu daerah. 2. Penerimaan dari transfer pemerintah pusat, grant. Pemerintah daerah juga mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk kebutuhan daerahnya. Jenis-jenis transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana alokasi umum uang saku yang ditransfer ke semua daerah di Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Dana alokasi khusus uang ini ditransfer khusus kepada daerah tertentu dan untuk tujuan tertentu. Contohnya untuk pembangunan bendungan di Provinsi Gorontalo. Jadi, nggak semua daerah mendapatkan alokasi khusus. Dana bagi hasil ini diperoleh dari pajak bumi dan bangunan, PBB, pajak penghasilan, PPH. Jadi, kalau orang tua Elo membayar pajak ke pemerintah pusat, maka pemerintah pusat akan membagi hasilnya kepada pemerintah daerah. Dana otonomi khusus. Dana ini merupakan hak suatu daerah untuk memperoleh dana otonomi khusus dari pemerintah pusat, seperti Aceh, Papua, Papua Barat, dan dana keistimewaan, Danais, untuk di Yogyakarta. Dana insentif daerah. Dana ini nggak diberikan kepada semua daerah di Indonesia, melainkan hanya kepada daerah yang berprestasi. Jadi, semacam dana apresiasi gitu, guys. Dana desa. Dana ini merupakan perpanjangan dari program pemerintah pusat yang didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur di desa. Berikut pengeluaran pemerintah daerah. Sama seperti Kinan yang udah membuat rincian anggaran untuk kebutuhan liburannya, maka rincian tersebut akan dikeluarkan atau dibelanjakan sesuai kebutuhannya. Misalnya untuk kebutuhan sehari-hari selama berlibur, jaga-jaga kalau ada sesuatu yang darurat, transportasi, oleh-oleh, dan menabung. Analogi ini sama seperti pengeluaran APBD. Pemerintah daerah punya pengeluaran rutin untuk kebutuhannya selama 1 tahun. Jenis-jenis APBD.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, PAD. PAD yang dimaksud terbagi menjadi 4 kelompok pendapatan, di antaranya 1. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir. 2. Retribusi daerah. 3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta. 4. PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dana bagi hasil. Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat 1, dana bagi hasil, DBH, terdiri atas pajak dan sumber daya alam. DBH pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, PBB, bagian perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, dan pajak penghasilan. Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi. Besaran DBH sebagai berikut. 1. Besaran dana bagi hasil penerimaan negara